Pernahkah kalian membayangkan hidup di sebuah kerajaan yang begitu diberkati Allah? Bangsa Israel adalah umat pilihannya, diberikan tanah yang subur dan perlindungannya. Namun, kemakmuran seringkali membutakan mata hati. Hari ini kita akan menyelami kisah naik turunnya bangsa Israel, sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran berharga bagi kita semua. Bayangkanlah Anda adalah seorang petani Israel di masa itu. Anda menikmati hasil panen yang melimpah. Namun perlahan-lahan Anda mulai melupakan Allah yang telah memberkati Anda. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel merayakan Paskah setiap tahun sebagai peringatan pembebasan mereka. Namun seiring berjalannya waktu, perayaan itu berubah menjadi rutinitas belaka. Mereka mulai membangun mezbah-mezbah untuk Baal dan Astarte di tempat-tempat tinggi, mengorbankan anak-anak mereka dan melakukan segala macam kekejian di mata Tuhan. Kutipan Alkitab dari 1 Raja-Raja 11 ayat 5-8 berkata, "Bayangkanlah betapa sakit hatinya melihat umat pilihannya berpaling kepada berhala." Para nabi diutus untuk memperingatkan mereka, namun suara mereka seakan tertutupi oleh hiruk-pikuk kehidupan duniawi. Nabi Yeremia, misalnya, harus menghadapi tantangan besar ketika menyampaikan pesan Allah. Ia dipenjarakan, dilempar ke dalam sumur dan dihina. Namun ia tetap setia menyampaikan pesan Allah meskipun nyawanya terancam. Di tengah penderitaan dan keputusasaan, Allah tetap memiliki rencana yang indah bagi umatnya. Janjinya kepada Abraham tetap berlaku. Akan ada keturunan melalui siapa semua bangsa di bumi akan diberkati. Di Kejadian 22 ayat 18. Dan janji itu digenapi melalui Yesus Kristus. Kematiannya di kayu salib menebus dosa manusia. Dan kebangkitannya memberikan kita pengharapan akan hidup kekal. Bayangkanlah seorang penjahat yang disalibkan bersama Yesus pun dapat masuk surga. Jika Allah dapat menyelamatkan seorang penjahat, pasti Ia juga dapat menyelamatkan kita. Kisah bangsa Israel adalah cerminan perjalanan rohani setiap manusia. Kita semua pernah mengalami pasang surut dalam iman. Namun kasih karunia Allah selalu tersedia untuk memulihkan kita. Roma 3 ayat 23 berkata, "Apakah kita seperti Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, atau seperti Paulus yang dahulu menganiaya jemaat namun kemudian menjadi rasul yang hebat?" Dalam dunia yang serba cepat dan penuh godaan ini, kita seringkali tergoda untuk mengejar kesuksesan duniawi dan melupakan panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Kita perlu terus memeriksa hati kita dan memastikan bahwa kita tidak sedang menyembah berhala-berhala modern seperti sosial media, kesenangan duniawi, atau kekayaan. Pengharapan yang diberikan kepada bangsa Israel juga berlaku bagi kita. Kita dipanggil untuk menjadi terang di dunia yang gelap. Di Matius 5 ayat 14, kita dipanggil untuk membawa kabar baik tentang kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Markus 16 ayat 15, bayangkanlah jika setiap orang Kristen menjadi saksi Kristus, betapa indahnya dunia ini. Kisah bangsa Israel adalah sebuah peringatan bagi kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Marilah kita belajar dari sejarah dan menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Di Roma 12 ayat 1, dan dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat mengatasi segala tantangan dan hidup dalam kemenangan di Filipi 4 ayat 13.